Sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan hari ini atas berkat dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita boleh dipertemukan satu dengan yang lain lewat pesan-pesan. Saya sebagai penyuluh agama Kristen Bolaang Mongondo ingin menyampaikan pesan-pesan dengan tema Pancasila ditinjau dari sudut pandang Alkitab. Harapan kami agar supaya pesan ini dapat menumbuhkan kesadaran umat Kristen bahwa nilai-nilai Pancasila itu sejalan dengan ajaran Alkitab. Kemudian kedua, dapat meneguhkan iman orang-orang percaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan mengajak umat Kristen untuk menjadi pelaku nilai-nilai Pancasila sebagai wujud kesaksian iman di tengah-tengah masyarakat majemuk. Sila yang pertama dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi makna Pancasila bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya satu Tuhan dan di dalam Alkitab mengajarkan iman kepada Allah yang Esa. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Ulangan pasal 6 ayat yang keempat, yang dikatakan bahwa dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita dan Tuhan itu Esa. Kemudian dalam Yesaya pasal 45 ayat yang kelima, firman Tuhan katakan, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Jadi umat Kristen harus menghormati Tuhan dalam hidupnya dan mengakui kebesarannya sambil menghargai kebebasan beragama yang diberikan kepada semua manusia. Amalkan sila pertama berarti kita hidup takut akan Tuhan dan menjadi teladan dalam iman yang membawa damai di tengah-tengah keberagaman. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab itu memiliki makna bahwa kita harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Firman Tuhan dikatakan dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27 bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Sehingga kita dituntut, Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-39 mengatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi dalam hal ini setiap manusia bernilai di mata Tuhan. Siapapun dia, tidak dipandang suku, bahasa, bahkan warna kulit. Maka sikap adil, kasih, dan penghargaan terhadap sesama adalah wujud nyata iman Kristen. Dan manakala kita menghina, mendiskriminasikan, atau menindas sesama, itu berarti kita menolak gambar Allah dalam diri manusia. Sebabnya dalam hal ini kita harus senantiasa menunjukkan sifat kemanusiaan yang adil dan beradab kepada siapapun. Kemudian yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Nah, makna hal ini adalah mendorong seluruh bangsa untuk hidup bersatu dalam perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Dan itulah sebabnya dituntut yang namanya persatuan. Persatuan Indonesia merupakan perwujudan kalau kita menggenapi firman Allah. Di dalam Filipi pasal 2 ayat yang kedua dia katakan, hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih,
satu jiwa, dan satu tujuan di dalam Kristus. Dan juga dalam Galatia, pasal yang ketiga, ayat yang ke-28, di mana dikatakan, dan di dalam Kristus, di mana tidak ada orang Yahudi, orang Yunani, tetapi karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi persatuan bukan berarti menyeragamkan, tetapi menghargai perbedaan dalam kasih. Dan umat Kristen harus melakukan hal itu dalam hidupnya. Yang keempat, dalam silah Pancasila itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui musyawarah dan kebijaksanaan bersama. Dan untuk mengambil sebuah keputusan membutuhkan yang namanya bermusyawarah untuk memperoleh mufakat. Nah, kalau kita melihat dalam firman Tuhan, dalam Amsal pasal 11, ayatnya yang keempat, dikatakan, di mana tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi keselamatan tergantung pada banyaknya penasihat. Jadi dalam hal ini, kita membutuhkan masukan satu dengan yang lain untuk dapat dikolaborasikan menjadi sebuah keputusan yang dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahkan dalam Yakobus pasal 1 ayat yang kelima dia katakan, jika ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, maka hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Kenapa? Karena Tuhan Allah itu adalah sumber hikmat kita. Sesuai dengan Amsal Sulaiman pasalnya yang kedua, ayatnya yang keenam. Nah, musyawarah dan kebijaksanaan itu merupakan prinsip yang juga diajarkan dalam Alkitab. Sehingga keputusan itu betul-betul dapat dipertanggungjawabkan kepada manusia dan juga kepada Tuhan. Silah yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang tanpa diskriminasi, itu berarti kita harus bersikap benar. Nah, kita melihat ayat firman Allah dalam kitab Yesaya pasal 1, ayatnya yang ke-17 dia katakan, belajarlah untuk berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang yang kejam, belalah hak anak-anak yatim, dan perjuangkan perkara janda-janda. Sehingga dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 42, celakalah kamu sebab kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Jadi manakala kita mengabaikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, maka itu berarti di mana kita tidak hidup dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan sosial adalah cerminan kasih Kristus. Jadi gereja dan umat Kristen itu dipanggil untuk memperjuangkan keadilan bagi yang lemah, bagi yang miskin, bagi yang tertindas, dan sebagai wujud nyata iman yang sementara kita praktekkan. Nah, dari kelima silah yang saya telah sebutkan tadi itu adalah merupakan sesuatu yang berhubungan erat dengan kebenaran firman Allah. Dan itu adalah merupakan ilham daripada Allah kepada manusia, utamanya kepada pemimpin-pemimpin bangsa kita. Karena bangsa kita ini ada rencana Tuhan
yang sangat indah. Jadi Pancasila dan ajaran Alkitab itu memiliki nilai-nilai yang sejalan. Iman kepada Tuhan, penghargaan terhadap sesama manusia, persatuan di dalam kasih, kemudian kebijaksanaan dalam kepemimpinan, serta keadilan sosial. Firman Tuhan katakan, Yeremia 29 ayat yang ke-7, dan carilah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Sebabnya marilah kita jaga kebersamaan di tengah-tengah bangsa yang kita cintai, Republik Indonesia, yang dianugerahkan Tuhan dengan Pancasila menjadi dasar negara kita, sehingga menyatukan dari Sabang sampai Merauke begitu banyak suku, bangsa, bahasa, dan kemudian di dalamnya kita dapat menyatu, dan kita bersyukur atas karunia Allah ini. Dan bagaimana caranya kita bersyukur kepada Tuhan? Dengan jalan kita memelihara akan segala persatuan, kesatuan bangsa dan negara kita yang kita cintai. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.